Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwahida F. Rahman dengan stambuk A401200088. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pendidikan Pancasila. Yang pertama, pengertian Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercantum pada alinea keempat preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekalipun terjadi perubahan isi dan urutan 5 sila Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati bersama sebagai hari lahirnya Pancasila. Bagian B, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Pertama, dinamika pendidikan Pancasila. Penguatan keberadaan mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ditegaskan dalam pasal 35 ayat 3 dan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menetapkan ketentuan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi, yaitu sebagai berikut. A. Pasal 2 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. B. Pasal 35 ayat 3 menentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dengan demikian, pembuat undang-undang mengkehendaki agar mata kuliah pendidikan Pancasila berdiri sendiri sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. 2. Tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan ialah menentukan bentuk dan format agar mata kuliah pendidikan Pancasila dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam, atau yang menyebabkan kekurang tertarikan sebagai mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Adapun tantangan yang bersifat eksternal antara lain adalah krisis keteladanan dan para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di masyarakat. Pancasila. Yang pertama itu tinjauan historis Pancasila. Pancasila yang disampaikan Soekarno sebagai anggota resmi BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia melalui pidato tanpa teks pada 1 Juni 1945 merupakan jawaban terhadap pertanyaan Rajiman Wedyo Diningrat selaku Ketua BPUPKI tentang apa dasarnya bila Indonesia merdeka kelak. Soekarno adalah pencetus pertama Pancasila dasar negara dan pembicara terakhir dari 40 orang yang menyatakan pendapat. Kedua, setelah Soekarno selesai menyampaikan pidatonya, pidato Pancasila tersebut diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota BPUPKI. Dengan diterimanya Pancasila 1 Juni 1945 sebagai dasar filsafah negara secara aklamasi oleh BPUPKI, maka Pancasila 1 Juni 1945 telah menjadi keputusan BPUPKI yang bersifat mengikat, tidak lagi sebatas pendapat pribadi Soekarno, sehingga tepatlah kebijakan pemerintahan Jokowi yang telah menetapkan 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila melalui Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahirnya Pancasila. Ketiga, Panitia 9 pada sidang tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan rumusan yang kita kenal sebagai Piagam Jakarta. Sejarah mencatat, Panitia 9 yang diketuai Soekarno terbentuk atas inisiatif dan prakarsa Soekarno. Inisiatif dan prakarsa tersebut dilakukan Soekarno atas penghormatan dan keinginan menjaga keseimbangan antara kelompok kebangsaan dan kelompok Islam karena komposisi Panitia 8 yang dibentuk BPUPKI tidak proporsional. Kelompok Islam hanya diwakili 2 orang, yakni Ki Bagus Hadikusumo dan
K.H. Wahid Hasyim, sedangkan kelompok kebangsaan diwakili 6 orang, yakni Soekarno selaku ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A. Maramis, R. Oto Iskandar Dinata, dan M. S. Kartodikusumo. Pengertian kedudukan, fungsi, dan sifat Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan Undang-Undang 1945. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. Produk-produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan presiden dan lain-lainnya, bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus dilandasi dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Setiap sesuatu dibuat dengan memiliki sejumlah fungsi. Demikian juga halnya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Telah dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Sifat Undang-Undang Dasar 1945. Singkat saja, Undang-Undang Dasar 1945 hanya memuat sebanyak 30 pasal, kemudian juga memuat aturan-aturan pokok saja, dan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Aturan yang menyelenggarakan aturan pokok diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah cara membuat, merubah, dan mencabutnya. Sekian dari paparan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.